Oke guys, welcome back again to my channel. Sebelum melanjutkan nih, yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Setelah penjara dibakar, untungnya ada seseorang yang menyelamatkan si hero ini dari penjara. Dan yang lebih aneh lagi, orang itu merupakan pasukan gereja yang ditahan di sana. Padahal si hero ini penyihir loh. Dan ditambah lagi, mereka membawa hero ke tempat yang aman, merawatnya sampai lumayan sehat lah. Semua itu dilakukan sampai waktunya para pasukan gereja pulang ke kota suci Hermes. Mungkin kalian bingung, ini namanya memang hero atau itu cuma gelar? Tapi ya terlepas dari nama atau gelar, penyihir ini memang cocok dipanggil hero. Yorko yang mendengarkan dengan seksama merasa kasihan dan dia memberikan harapan bagi hero. Kakinya mungkin dapat disembuhkan kembali saat di kota Neverwinter. Semuanya kaget karena di sana terdapat sekitar 300 orang penyihir di bawah naungan Roland Wimbledon. Pada bingung kan? Dari mana penyihir sebanyak itu? Yorko menceritakan tentang Roland Wimbledon dan misinya membangun kota Neverwinter. Hidup di sana enak, banyak kerjaan, keamanan terjamin, dan lain-lain. Mendengar itu si Annie masih nggak percaya karena ya udah keseringan memakan omong kosong dari para pejabat dan bangsawan manapun. Tapi semua akan terungkap setibanya mereka di kota Neverwinter. Singkat cerita, perjalanan berlanjut. Keesokan harinya, perjalanan seperti biasa, tidak ada apa-apa. Yorko menikmati pemandangan melewati gunung dan lembah. Sisa 1 hari lagi sampai ke perbatasan kerajaan Grey Castle. Dikira semua aman, tiba-tiba pengawal mereka merapor ada yang membuntuti mereka. Yorko langsung panik ya kan. Dia cuma bisa negosiasi aja soalnya. Gak pintar strategi perang ginian. Lalu mereka menyusun strategi. Singkatnya, harus ada yang jadi umpan. Bingung siapa yang akan jadi umpan. Di sini nomor 76 mengajukan diri untuk menjadi umpan. Yorko khawatir dong, ini ceweknya kan. Tapi ya mau gimana lagi. Singkat cerita, semuanya sudah diatur, dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu para penyihir dan beberapa pengawal. Mereka sudah pergi dualoan. Kelompok kedua adalah Yorko sendiri dan beberapa pengawal. Kelompok ketiga itu umpan. Nomor 76 pergi sendiri membawa kereta kuda. Sebelum kelompok Yorko berangkat, dia masih ragu kepada nomor 76. Wanita itu meyakinkan Yorko bahwa dirinya kuat dan nantinya dia akan menemui Yorko di perbatasan. Ya udahlah. Singkat cerita, di sore hari, nomor 76 berhasil terkejal oleh para ksatria musuh dan musuh langsung mengepungnya. Mereka mengira si nomor 76 ini adalah wanita yang lemah. Setelah dihitung, ternyata ada 35 orang yang mengejar nomor 76. Musuh mengecek kereta kuda yang dibawa oleh nomor 76. Tidak ada siapa-siapa. Mereka sadar kalau ini adalah umpan. Sebelum mengejar rombongannya Yorko, musuh ingin menangkap dan memotong tangan si kaki nomor 76. Akan tetapi, tidak semudah itu Ferguson. Pertarungan sengit terjadi. Nomor 76 seorang diri melawan 35 orang ksatria berzirah lengkap. Singkat cerita, nomor 76 dengan sangat mudah menghabisi seluruh ksatria musuh. Ketika suasana sudah tenang dan kondusif, nomor 76 memeriksa sebuah cincin misterius dan untungnya aman, tidak rusak. Setelah ini dia langsung menyusul rombongan yang lain ke kerajaan Grey Castle. Selain itu, di sini terungkap bahwa nomor 76 telah hidup selama 400 tahun, sama seperti Agatha, si penyihir berambut biru. Lalu flashback ke masa lalu si nomor 76. Terlihat dia sedang berada di suatu ruangan yang terdapat suatu warna merah. Nomor 76 barusan berganti tubuh setelah berulang kali pindah tubuh. Ternyata terungkap bahwa nomor 76 ini adalah penyihir. Dia sudah hidup pada zamannya Federasi Penyihir dulu yang dipimpin oleh Alice. Nomor 76 diberi misi untuk mencari seorang penyihir yang terpilih dan nantinya dapat mengaktifkan Divine Retribution Instrument yang akan memimpin umat manusia berperang melawan iblis. Dan mengingat sekarang sudah banyak kerajaan-kerajaan besar yang menguasai daratan, mau tidak mau harus berhubungan dengan para manusia jika mau mencari penyihir yang terpilih.
Maka dari itu si nomor 76 menyamar menjadi budaknya Black Mania, organisasi di Kerajaan Dawn pada episode sebelumnya, dan berakhir dibeli oleh Yorko. Semua ini demi menemukan penyihir yang terpilih. Flashback selesai. 3 hari kemudian, Yorko telah sampai ke kediaman Dukan, penguasa wilayah utara. Dukan juga menyampaikan mengenai situasi politik saat ini, di mana Roland langsung mengambil tindakan tegas setelah mendengar laporan dari Hill Fox. Dia memerintahkan First Army menyusup ke kerajaan Dawn untuk menjemput para diplomat yang dievakuasi. Kedua, memberitahu Duk wilayah utara untuk siap-siap siaga perang. Mendengar itu, Yorko benar-benar yakin dengan sikapnya Roland ini yang tidak main-main. Tak lama, Yorko mendengar bahwa nomor 76 sudah kembali dengan selamat, tapi dirinya banyak terluka. Ya palingan biar gak curiga aja nih, lukanya dibuat-buat. Nomor 76 menceritakan segalanya, tapi ya ada yang ditutup-tutupi. Palingan ketahuan kalau sama Nightingale. Nomor 76 cerita kalau dia memakai kuda untuk menghalau kesatria itu, dan pas dirinya melarikan diri, ada jurang di depannya. Mau gak mau ya loncat deh, dan berakhir terluka seperti ini. Yorko yang mendengarnya kasihan ya, tapi dia nggak sadar kalau itu cuma dibuat-buat. Sementara itu, duar-duar di kota Neverwinter diadakan upacara perayaan khusus dibuat untuk Margaret sebagai sahabat Roland yang telah sangat membantu dalam pengembangan kota Neverwinter. Lalu Margaret membawa rekan-rekan bisnisnya yang merupakan pengusaha terkenal di Kepulauan Fjords. Gak pakai lama mereka langsung rapat tuh. Seperti biasalah ngomongin bisnis. Pertama tentang kapal uap. 2 orang dari mereka ingin membeli kapal uap yang dari kayu dan memodifikasi kapal itu menggunakan pengrajin mereka agar mereka juga dapat ilmunya. Lalu setelah banyak negosiasi ya akhirnya sepakat ya. Lalu pedagang lainnya juga ingin membeli kapal uap tapi yang terbuat dari baja. Kapal itu pernah Roland buatkan untuk penjelajah Thunder. Roland penasaran, pedagang ini mendengar berita itu dari mana? Karena sampai saat ini kapal baja uap itu masih rahasia yang disimpan rapat-rapat di kota Neverwinter. Ternyata Thunder yang menyebarkannya sendiri. Dia sedang merekrut kru-kru untuk ikut dalam penjelajahannya. Sedangkan organisasi pedagang ini namanya Crescent Moon Bay, mempunyai banyak kapten yang pastinya memenuhi kualifikasi untuk masuk ke dalam tim penjelajahannya Thunder. Jadi otomatis pada tahu mengenai kapal yang akan dipakainya untuk menjelajah. Jadi Crescent Moon Bay mengutus pedagang ini untuk membeli kapal baja kepada Roland dan bersedia membayar 10% deposit dan 40% saat pembangunannya telah dimulai. Pada awalnya Roland tidak menyanggupinya karena pabrik kapal lagi sibuk-sibuknya. Tapi Roland menawarkan agar Crescent Moon Bay mengirimkan pengrajinnya untuk belajar memproduksi kapal baja ini dan membuat kontrak 10 tahun dengan syarat Crescent Moon Bay menyediakan pandai besi dan tukang kayu sebanyak 2.000 orang. Mendengar ini, utusan dari Crescent Moon Bay sangat-sangat senang dan setuju. Mereka pun bersulang atas kesepakatan ini. Setelah itu, Roland menawarkan bisnis baru kepada mereka. Langsung keluar tuh Chaos Drink. Karena botolnya bagus, mereka malah tertarik sama botolnya. Padahal mah produknya itu minumannya. Mereka langsung mencobanya dan semuanya ketagihan. Mengingat namanya yang aneh, mereka bingung dan Roland menjelaskan asal-usul penamaan minuman ini ya adalah rasanya yang benar-benar random, gak bisa sama seperti sebelumnya. Setelah tahu potensi penjualan Chaos Drink ini, para pedagang berebut untuk menjadi manajer penjualan minuman ini. Daripada ribut ya kan, Roland mengusulkan untuk membuat asosiasi pedagang. Jadi mereka bekerja sama untuk menjual produk yang disediakan oleh kota Neverwinter dan nantinya keuntungan akan dibagi sesuai kontrak. Sesama rekan gak boleh bersaing harga, tujuannya hanya untuk menjual barang sesuai harga pasar. Dan setiap wilayah dan tipe barang ada orangnya sendiri sesuai dengan keahliannya. Margaret langsung setuju dan ikut bergabung, yang lain mengikuti juga, ya seperti kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Berpindah ke kediaman Tilly, dia dan asistennya, Camilla Derry, sedang mengurus dokumen perpindahan para penyihir Sleeping Island ke Neverwinter. Karena sifatnya tidak memaksa, jadi Camilla Derry mengumpulkan orang-orang yang mau hijrah ke Neverwinter. Dan hampir setengahnya setuju pergi. Mereka ini tertarik dengan Roland Wimbledon yang telah menghabisi gereja.
Walaupun ada sedikit keraguan mengenai Roland itu sendiri, takutnya nanti dia bakal seperti bangsawan lain yang mengeksploitasi para penyihir. Tapi Tilly meyakinkannya bahwa sekarang ada musuh yang lebih mengerikan di sana. Jadi ya fokus sama itu dulu. Lebih baik membangun komunitas di mana ada orang biasa dan para penyihir bersama daripada sendiri-sendiri. Bahkan walaupun Roland memutus kontraknya dengan Sleeping Island, bukan berarti dia bisa lepas dari kekuatan penyihir. Lalu ada desas-desus bahwa para penyihir harus membuat kekuatan besar lagi seperti zaman Witch Federation dulu dan membawahi orang biasa. Tilly heran, tapi ya biarin aja, nanti juga pas sampai di Neverwinter bakal paham keadaannya bagaimana dan pemikiran seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Camilla Derry pergi dan Ash tiba-tiba masuk. Di depan Ash, Tilly nggak bisa menyembunyikan sikapnya yang pura-pura kuat. Ash tahu kalau Tilly banyak tekanan. Dia curhat, khawatir kalau nantinya apakah bisa 300 penyihir yang migrasi dari Sleeping Island berintegrasi dengan kota Neverwinter. Kembali ke kediaman Roland, dia sedang menatap mendungnya langit. Musim salju tahun ini datang terlambat, yang artinya berita baik. Masih banyak konstruksi yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Dan persiapan menghadapi bulan iblis sudah beres. Tiba-tiba Iron X masuk ke kantor. Roland memanggilnya. Roland mengobrol dengannya dan merencanakan untuk melakukan ekspedisi ke tanah kelahiran Iron X dan Echo, yaitu wilayah Southernmost, atau bisa dibilang bagian selatan kerajaan Grey Castle. Mendengar ini, semangat Iron X langsung menggebu-gebu. Saatnya perang lagi guys. Ekspedisi akan dilaksanakan pada musim salju ini, mengingat daerah Southernmost itu gurun pasir. Maka pergi ke sana saat musim salju mungkin akan lebih sejuk. Sekarang militer kota Neverwinter sudah banyak, dapat melakukan ekspedisi sekaligus mempertahankan tembok dari serangan iblis. Jadi ya aman lah. Sementara itu, kesepakatan perdagangan sudah ditandatangani oleh Asosiasi Pedagang dan Barov. Dan ketika Roland membacanya, dia melihat ada rumus persamaan kuadrat ya kan. Sudah ahli ternyata nih. Hasil kelas menengah yang diadakan untuk umum nih. Bawahan Barov banyak yang belajar di situ. Selain itu, Barov melapor sudah sebanyak 80.000 orang yang pindah ke kota tahun ini. Dan setengahnya datang secara sukarela. Dan total jumlah penduduk sekitar 110.000 jiwa di kota Neverwinter. Mantap lah, bakal mau jadi metropolitan nih. Singkat cerita, salju sudah turun. Bulan iblis telah dimulai. Berpindah ke kota suci Hermes, terlihat Bishop Typhoon sedang panik. Dia benar-benar gak menyangka gereja bakal kalah telak melawan Roland pada pertempuran terakhir kali. Dan Zero pun juga kalah kekuatan sama Roland, padahal dia itu penyihir. Typhoon kesal karena kedoknya Zero terbongkar yang membohongi seluruh gereja dengan berpura-pura menjadi Paus Main. Mengingat para petinggi gereja telah gugur, maka dia sendiri yang harus memimpin sekarang. Dia bingung cara mempertahankan tembok kota, mana bulan iblis telah tiba. Tiba-tiba ada penyerangan, seluruh pasukan dengan siap siaga mengamankan Bishop Typhoon. Typhoon bingung karena penyerang itu katanya berasal dari kedalaman gua. Mustahil ada orang yang tinggal di sana. Di saat mereka bergegas untuk menuju Holy City lama, pas keluar mereka sudah dihadang oleh sekelompok orang yang menyerang. Typhoon bingung, orang itu menjelaskan kalau mereka adalah God Punishment Army yang sempurna. Jika kita flashback ke episode sebelumnya, God Punishment Army itu gak punya jiwa. Dia kayak robot, cuma diperintah aja baru bisa gerak. Nah, yang ini merupakan produk cacat. Sedangkan yang berdiri di hadapan Bishop Typhoon ini merupakan God Punishment Army yang sempurna. Dan gak pakai lama, mereka langsung menghabisi pasukan Bishop Typhoon. Typhoon mengoceh karena kalau dirinya mati, maka tidak ada yang dapat melindungi 4 kerajaan dari para serangan binatang iblis. Para penyerang cuma tersenyum. Mereka tahu persis apa yang dicari oleh para iblis di sana. Mereka tahu apa alasan para iblis itu menyerang. Typhoon bingung, dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Ternyata memang cuma si Zero aja yang tahu rahasianya. Dan trot, Typhoon dipenggal tanpa ampun. Habis dipenggal, ternyata diketahui kalau para God Punishment Army ini merupakan penyihir yang jiwanya dipindahkan. Singkat cerita, mereka langsung menuju menara tujuan, datang ke sini untuk menemui reliknya. Di suatu ruangan di puncak menara itu, mereka membongkar semuanya dan akhirnya menemukan suatu ruangan yang di dalamnya terdapat relik yang mereka cari. Mereka ingin membawa pergi relik ini, tapi pas dipegang, jiwa mereka seperti masuk dan melihat isi relik ini. Sama seperti apa yang Zero lakukan pada episode sebelumnya. Cerita bersambung.